Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Kok kamu kelihatan jauh lebih muda dari umurmu ya?" Dan kamu pun bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia di balik penampilan awet muda itu? Video ini akan mengungkap alasan tersembunyi yang jarang sekali dibicarakan orang. Bukan sekadar skincare mahal, bukan pula trik makeup sementara, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membentuk energi, pikiran, dan cara hidupmu setiap hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa gaya hidup sederhana, pola pikir yang tenang, serta sikap hati yang penuh syukur dapat memengaruhi aura dan pancaran wajah seseorang. Itulah yang membuat sebagian orang terlihat jauh lebih segar, cerah, dan berkarisma, bahkan lebih muda dari usia sebenarnya. Dalam video ini kamu akan menemukan faktor mengejutkan yang diam-diam membuat wajahmu terlihat awet muda, kebiasaan kecil yang sering diremehkan, tapi justru menjadi rahasia vitalitasmu. Cara mengubah pola pikir agar tubuh dan wajahmu memancarkan energi positif. Mengapa ketenangan batin bisa membuatmu tampak lebih bercahaya dibanding orang lain? Percayalah, setelah menonton video ini kamu akan sadar bahwa awet muda bukan hanya soal penampilan luar, melainkan cerminan dari jiwa yang kuat, damai, dan penuh energi positif. Jangan lewatkan, karena mungkin saja rahasia yang kamu cari selama ini ada di sini. Poin pertama, Anda menjalani hidup dengan gairah dan tujuan. Seberapa sering kita melihat seseorang yang wajahnya penuh energi, penuh cahaya, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat bagi mereka. Seakan hidup memberikan mereka semacam hadiah khusus, sebuah bentuk keabadian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan menariknya, ini bukan soal keberuntungan. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat perbedaan. Sebuah nyala yang tidak padam. Orang-orang yang terlihat lebih muda dari usianya seringkali bukan mereka yang sekadar merawat kulitnya dengan baik atau rutin pergi ke gym. Tapi mereka yang bangun pagi dengan sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Mereka yang memiliki alasan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu yang berarti. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Tapi pertanyaannya, bagaimana itu bisa memengaruhi bagaimana seseorang terlihat? Tubuh dan pikiran bekerja dalam satu sistem yang lebih kompleks dari yang bisa kita bayangkan. Ketika seseorang menjalani hidup dengan gairah dan tujuan, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Hormon-hormon yang mengatur kebahagiaan, seperti dopamin dan serotonin, bekerja lebih stabil. Otak mereka tetap aktif, sistem imun mereka lebih kuat, dan secara ilmiah, proses penuaan di tubuh mereka berjalan lebih lambat. Mereka yang memiliki sesuatu untuk dikejar tidak mudah jatuh ke dalam siklus kelelahan mental. Mereka lebih jarang mengalami stres kronis, dan kita tahu bahwa stres adalah musuh utama dari kesehatan fisik. Ketika seseorang kehilangan makna dalam hidupnya, tubuh merespons dengan cara yang sama seperti ketika sedang menghadapi ancaman. Hormon stres seperti kortisol meningkat, dan dari sinilah muncul berbagai efek negatif. Kulit yang lebih cepat menua, metabolisme yang melambat, bahkan energi yang lebih mudah terkuras. Namun mereka yang tetap memiliki gairah hidup, tidak peduli usianya, memiliki pola tubuh yang berbeda. Lihatlah orang-orang yang tetap aktif di usia senja mereka. Mereka masih memiliki rasa ingin tahu, mereka masih mengejar sesuatu, mereka tidak kehilangan api dalam diri mereka. Dan itu terlihat jelas di wajah mereka. Mungkin ini menjelaskan mengapa beberapa orang, meskipun sudah berusia lanjut, masih terlihat segar. Bukan karena mereka menolak kenyataan bahwa waktu terus berjalan, tapi karena mereka tidak membiarkan waktu merampas semangat mereka. Sekarang, mungkin ada pertanyaan di benakmu. Bagaimana jika seseorang kehilangan gairah hidupnya? Bagaimana jika tujuan yang dulu mereka kejar sudah tidak lagi terasa relevan? Jawabannya sederhana. Temukan sesuatu yang baru. Seperti yang kita bahas di awal, hidup bukan soal panjangnya waktu, tapi bagaimana kita mengisinya. Setiap fase dalam hidup selalu membawa perubahan, dan mereka yang terlihat lebih muda seringkali adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Mereka yang mengizinkan dirinya untuk terus mengeksplorasi, yang tidak terjebak dalam pola lama yang sudah tidak lagi memberikan makna.
Mereka yang mengerti bahwa tujuan hidup bukan sesuatu yang harus tetap sama sepanjang waktu, tapi sesuatu yang bisa berkembang seiring dengan perjalanan yang mereka lalui. Dan jika kita melihat orang-orang yang masih tampak muda meski usianya sudah jauh melampaui kita, ada pola yang menarik. Mereka tidak terpaku pada masa lalu. Mereka tidak hidup dalam nostalgia yang membuat mereka diam di tempat. Sebaliknya, mereka selalu menemukan sesuatu untuk dituju. Mungkin itu berarti belajar hal baru, mungkin itu berarti membangun sesuatu, mungkin itu berarti berbagi pengalaman dan membimbing orang lain. Intinya, seseorang yang memiliki sesuatu untuk dikejar tidak mudah ditelan oleh waktu. Dan mungkin ini menjawab satu pertanyaan penting. Apakah terlihat lebih mudah hanya soal genetik? Bisa jadi ada faktor itu, tapi yang jelas, bagaimana seseorang menjalani hidup memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang kita sadari. Jika kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat, mungkin bukan soal waktunya, tapi soal bagaimana kamu mengisinya. Poin kedua, Anda memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Tidak semua orang yang terlihat muda itu beruntung. Beberapa dari mereka tahu betul bagaimana cara menjaga semangatnya tetap menyala, bahkan ketika keadaan tidak selalu berpihak pada mereka. Semangat yang tak tergoyahkan bukan hanya soal daya juang dalam mencapai sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang merespons hidup dengan penuh kesadaran. Seperti yang kita bahas sebelumnya, memiliki tujuan dalam hidup membuat seseorang tampak lebih hidup. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka, yang hanya memiliki tujuan dengan mereka yang benar-benar bertahan melewati segala rintangannya. Ketahanan mental. Semangat yang tidak mudah pudar adalah fondasi bagi mereka yang terlihat lebih muda dari usia mereka. Ini bukan sekadar teori, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan. Seperti ketika kita bertemu seseorang yang, meskipun telah melalui begitu banyak hal, masih bisa tersenyum dengan tulus dan berbicara dengan penuh energi. Mungkin pernah ada pertanyaan di benakmu, mengapa beberapa orang tetap bisa berdiri tegak meskipun mereka berkali-kali jatuh? Apakah mereka lebih kuat secara fisik? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka memandang dunia? Jawabannya, bisa jadi ada pada bagaimana mereka menghadapi hidup. Orang-orang dengan semangat tinggi tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak melihat tantangan sebagai penghalang, tapi sebagai alat untuk mengasah ketangguhan mereka. Dan disinilah letak perbedaannya. Ketika seseorang menghadapi kesulitan tanpa kehilangan semangat, tubuh merespons dengan cara yang berbeda. Tidak ada lonjakan kortisol yang berlebihan, tidak ada ketegangan kronis yang membuat tubuh cepat menua. Sebaliknya, ada keseimbangan. Ada pola pikir yang menjaga mereka tetap optimis, meskipun realitas tidak selalu berpihak. Tapi, ini bukan tentang berpura-pura kuat. Bukan juga tentang menekan emosi dan berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal di dalamnya penuh luka. Semangat yang tak tergoyahkan bukan berarti tidak pernah merasa lelah, tapi tentang bagaimana seseorang mengelola energinya dengan bijak. Seseorang yang memahami batasannya tahu kapan harus maju dan kapan harus beristirahat. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan cara yang sama. Ada waktu untuk bertahan, ada waktu untuk melepaskan, dan ada waktu untuk menyesuaikan diri. Jika kita perhatikan, mereka yang tetap aktif di usia tua seringkali bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tetapi juga karena semangat mereka untuk tetap bergerak. Mereka masih memiliki alasan untuk bangun di pagi hari, masih ada sesuatu yang membuat mereka penasaran, masih ada kehidupan yang ingin mereka jalani dengan sepenuh hati. Di sisi lain, mereka yang kehilangan semangat seringkali terlihat lebih tua dari usianya. Wajah mereka membawa beban yang tidak terlihat. Bahu mereka seolah menanggung sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Kita bisa melihatnya dalam cara mereka berjalan, dalam cara mereka berbicara. Ada sesuatu yang perlahan memudar. Mungkin ini juga menjelaskan mengapa seseorang yang penuh dengan kemarahan, kekecewaan, atau kebencian seringkali terlihat lebih tua. Energi negatif tidak hanya membebani pikiran, tetapi juga mengubah cara tubuh bekerja. Tapi bukan berarti seseorang harus selalu positif.
Semangat yang tak tergoyahkan tidak selalu berarti tersenyum sepanjang waktu atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru, mereka yang benar-benar kuat adalah mereka yang tahu kapan harus beristirahat, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus mengubah arah. Jadi, bagaimana jika seseorang merasa kehilangan semangatnya? Jawabannya bukan sekadar cari motivasi baru atau tetap berpikir positif. Itu terlalu sederhana. Yang perlu dilakukan adalah memahami dari mana kehilangan itu berasal. Apakah karena kelelahan? Apakah karena terlalu lama bertahan di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan? Atau mungkin karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan? Seseorang yang terlihat lebih muda dari usianya seringkali bukan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tapi mereka yang tahu bagaimana menghadapinya tanpa kehilangan jati diri mereka. Jadi kalau kamu merasa semangatmu mulai redup, mungkin bukan hidup yang terlalu berat. Mungkin kamu hanya perlu menemukan kembali sesuatu yang membuatmu ingin terus berjalan. Poin ketiga, Anda melepaskan masa lalu. Beberapa orang tampak lebih ringan, bukan karena mereka tidak pernah mengalami luka atau kegagalan, tetapi karena mereka tidak lagi membawa beban yang seharusnya sudah mereka letakkan sejak lama. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, semangat yang tak tergoyahkan memberi seseorang energi untuk terus maju. Tapi ada satu hal yang sama pentingnya, keberanian untuk melepaskan. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan bahwa seseorang yang masih terjebak dalam masa lalu sebenarnya tidak benar-benar hidup di masa kini. Ini bukan sekadar kalimat bijak, melainkan kenyataan yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Ada orang-orang yang meskipun secara fisik berada di sini, tetapi pikirannya masih terikat pada sesuatu yang telah berlalu, sebuah kesalahan, kehilangan, atau ketidakadilan yang terus menghantui. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang, meskipun usianya masih muda, terlihat jauh lebih tua? Bukan karena faktor genetik, tetapi karena wajahnya membawa jejak beban yang belum terselesaikan. Sebaliknya, ada orang yang meskipun telah melalui begitu banyak hal, masih bisa tersenyum dengan ringan, masih memiliki tatapan mata yang jernih. Bisa jadi perbedaannya ada pada bagaimana mereka memperlakukan masa lalu. Ketika seseorang menyimpan dendam atau rasa sakit terlalu lama, tubuh akan meresponsnya seperti menghadapi ancaman yang terus-menerus. Stres kronis yang tidak terselesaikan akan meningkatkan produksi hormon kortisol, yang pada akhirnya bisa mempercepat penuaan. Tidak hanya dari dalam, tetapi juga terlihat dari luar. Ketegangan di wajah, perubahan postur tubuh, atau ekspresi yang tampak lebih suram. Tapi di sisi lain, apakah melepaskan masa lalu berarti melupakan semuanya begitu saja? Tidak juga. Karena jika kita terlalu cepat melupakan tanpa benar-benar memprosesnya, kita bisa kehilangan pelajaran berharga. Yang membedakan adalah, mereka yang benar-benar melepaskan tidak lagi melihat masa lalu sebagai penjara, tetapi sebagai sesuatu yang telah membentuk mereka tanpa harus mendikte masa depan mereka. Ada satu pertanyaan yang menarik. Jika hari ini kamu bertemu dengan seseorang dari masa lalumu yang pernah mengecewakan atau menyakitimu, apakah kamu masih merasakan emosi yang sama? Atau apakah kamu bisa melihatnya dengan netral, tanpa ada beban apapun? Jawaban dari pertanyaan itu bisa memberi gambaran seberapa jauh kita telah melepaskan. Tentu, ada beberapa hal yang lebih sulit dilepaskan dibanding yang lain. Sebuah kehilangan, misalnya, tidak selalu bisa dilupakan begitu saja. Tapi menerima bahwa ada hal yang memang tidak bisa kita ubah, bisa menjadi langkah pertama untuk melanjutkan hidup. Karena terus bertanya, mengapa ini terjadi? Atau seharusnya bisa berbeda, hanya akan membuat kita terjebak dalam siklus yang tidak pernah selesai. Dan mungkin ini juga alasan mengapa seseorang yang terlihat lebih muda dari usianya, seringkali bukan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang tahu kapan harus berhenti bertarung dan kapan harus menerima. Menariknya, ada budaya yang mengajarkan bahwa menerima keadaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Bukan pasrah, tetapi sadar bahwa ada hal-hal yang lebih baik dilepaskan daripada terus diperjuangkan tanpa arah. Jadi, bagaimana jika seseorang merasa sulit melepaskan?
bukan dengan memaksa diri untuk melupakan, tetapi dengan memberikan ruang bagi perasaan itu untuk diproses tanpa dibiarkan mengambil alih hidup. Ada cara-cara yang bisa membantu, mulai dari berbicara dengan orang yang tepat, menulis tentang apa yang dirasakan, atau bahkan sekadar membiarkan waktu melakukan pekerjaannya. Karena pada akhirnya, orang-orang yang tampak lebih muda seringkali bukan karena mereka tidak memiliki beban, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membawa sesuatu yang tidak lagi berguna bagi perjalanan mereka. Poin keempat, Anda mengekspresikan emosi dengan bebas. Jika Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, itu berarti bisa jadi Anda tidak menumpuk apapun di dalam hati terlalu lama. Bukan berarti Anda tak pernah marah, kecewa, atau merasa patah hati. Tapi mungkin saja, dan ini hanya kemungkinan, Anda bukan tipe orang yang membiarkan luka tinggal terlalu lama tanpa bicara. Anda menyuarakan, Anda mengalirkan. Anda tidak menyimpannya dalam diam dan berharap semuanya hilang sendiri. Karena tubuh manusia tidak pernah benar-benar melupakan apa yang tidak kita ekspresikan. Pernahkah kamu berada dalam sebuah percakapan ringan dengan seseorang, lalu tiba-tiba merasa dada sesak tanpa alasan? Atau melihat hal kecil yang sepele, tapi jantungmu berdebar seperti sedang menghadapi ancaman besar? Itu bisa jadi bukan soal percakapan itu, tapi soal emosi lama yang tak pernah kamu beri tempat untuk keluar. Kita hidup dalam dunia yang seringkali membingungkan antara kontrol dan represi, seakan menahan tangis adalah bentuk kekuatan. Padahal kenyataannya, tubuh memiliki cara untuk mengingat setiap tangisan yang tak jadi tumpah. Ia menyimpannya di dalam otot, di dalam napas, bahkan di balik senyum kita. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya. Ketika seseorang melepaskan masa lalu, beban emosional ikut terurai. Nah, kali ini kita bicara tentang ekspresi, tentang keberanian untuk merasa dan memperlihatkannya tanpa merasa bersalah. Bisa jadi alasan mengapa seseorang tampak awet muda adalah karena ia tidak sibuk menahan diri agar terlihat kuat. Coba perhatikan. Orang-orang yang terbuka pada perasaan mereka, yang bisa tertawa keras, menangis lepas, marah dengan sehat, dan memeluk dengan tulus, mereka terlihat lebih ringan, lebih hidup, dan seringkali lebih muda dari yang seharusnya. Karena menurut banyak penelitian, menahan emosi hanya akan mempercepat keausan sistem saraf kita. Hormon stres seperti kortisol naik drastis saat kita berusaha menutupi perasaan. Dan dalam jangka panjang, ini berkaitan erat dengan proses penuaan yang lebih cepat. Kulit yang kusam, detak jantung tidak stabil, dan bahkan sistem imun yang melemah. Tapi ini bukan tentang menjadi drama atau terlalu meledak-ledak. Ini tentang keseimbangan, tentang mengenali emosi dan memberinya jalan keluar. Bukan panggung besar, bukan juga penjara. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di kamar setelah hari yang penuh tekanan. Tidak ada orang untuk bicara, tidak ada ruang untuk bercerita. Tapi kamu memilih menuliskannya di secari kertas atau mungkin hanya di notes ponsel. Lalu entah kenapa, tubuhmu mulai tenang. Napasmu menjadi panjang, dan wajahmu, walaupun tidak tersenyum, terlihat lebih damai. Itulah kekuatan ekspresi. Ia tidak harus berisik, tapi ia harus jujur. Beberapa dari kita mungkin tumbuh dalam keluarga atau lingkungan yang membuat ekspresi emosi terasa seperti kelemahan. Dilarang menangis, dilarang marah, dilarang kecewa. Lama-lama kita jadi jago memendam dan payah dalam melepaskan. Namun seiring bertambahnya usia, banyak yang mulai sadar bahwa justru saat kita berani menunjukkan sisi rentan kita merasa lebih kuat. Bukan karena kita tak lagi terluka, tapi karena kita tak lagi takut untuk mengakuinya. Dan dari sanalah daya hidup itu tumbuh. Dari keberanian untuk tidak berpura-pura baik-baik saja. Ada banyak cara untuk belajar kembali mengekspresikan emosi secara sehat. Bagi sebagian orang, itu lewat menulis. Bagi yang lain, melalui musik, seni, berbicara dengan sahabat,
atau sekadar membiarkan air mata jatuh tanpa meminta maaf. Ketika kamu mengizinkan dirimu untuk benar-benar merasakan, kamu tidak hanya memberi kelegaan bagi batin, tapi juga memberi ruang bagi tubuh untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan siapa sangka, dari proses itulah tubuh belajar untuk tetap lentur.